Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Mas dan Mbak mahasiswa dan mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan sore hari ini, marilah kita yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana beliau sudah melimpahkan rahmatnya serta karunia-Nya sehingga kita dapat bermuajahah, dapat berkumpul di ruang utama Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah rasa syukur itu kita haturkan kepada Allah SWT dengan kalimat tasdidul syukri, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa kita semuanya, membawa dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sedikit, ngaji sedikit terkait dengan yang akhir-akhir ini lagi marak, mungkin di medsos, Instagram, kalau ada yang Facebook, dan dunia nyata pun juga ada, yaitu terkait dengan bullying atau bahasa Indonesianya itu perundungan, gitu ya. Materi pada sore hari ini kita sedikit banyaknya nanti akan mencoba untuk mengurai dampak psikologis dari bullying atau perundungan itu seperti apa. Beberapa waktu yang lalu di berita heboh terkait dengan mahasiswa Udayana atau mana? Udayana. Terus sebelumnya ada juga mahasiswa kedokteran profesi anestesi di daerah Semarang yang mengakhiri hidupnya, yang sampai sekarang itu masih dikaji itu akibat dari bullying dari senior-seniornya. Dari peristiwa-peristiwa itu sebenarnya kenapa kok kasus bullying yang awalnya itu hanya kadang-kadang itu kita mengartikan itu candaan, tapi berakhir dengan tragis. Istilahnya ada salah seorang atau dua orang yang kemudian itu akibat dari perundungan itu kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Apakah begitu dalamnya luka bagi korban-korban bullying?
Sehingga individu tersebut mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Di suatu tempat yang lain ada juga yang notabene sebagai seorang pelaku bullying. Dan di beberapa literatur atau di beberapa kasus, bahkan di antara mereka para pelaku itu dulunya juga ternyata adalah korban dari bullying. Nah, mengapa demikian? Ini nanti kita akan mencoba untuk lebih dalam, kita akan nanti bahas ya, bersama terkait dengan bullying, kenapa kok dampaknya bisa sedemikian rupa. Kita mulai dari terlebih dahulu adalah definisi atau pengertian dari bullying itu sendiri. Kalau dalam istilah psikologis, bahwasanya bullying atau perundungan itu adalah perilaku agresif yang dilakukan oleh individu kepada individu lain, yang kemudian itu intensitasnya itu berulang-ulang terhadap individu. Jadi ini perilaku agresif yang dilakukan itu berulang. Ya, kadang-kadang kalau kita melihat dari sisi ini ya, pertemanan gitu ya, kita seringkali melihat orang kemudian antara individu satu dengan individu yang lain itu sukanya itu bercanda. Yang awalnya itu bercanda, kemudian dari candaan-candaan itu kadang menjurus-jurus kepada sesuatu hal yang perilakunya itu tindakan-tindakan agresif. Tapi utamanya itu seringkali bentuk-bentuknya itu yang awalnya itu verbal, kadang meningkat pada sesuatu hal yang kemudian sifatnya itu fisik. Jadi dalam istilahnya itu bullying itu perilaku yang agresif itu baik verbal maupun secara fisik itu dilakukan itu berulang-ulang. Kalau dulu peristiwa-peristiwa itu seringkali dilakukan atau korbannya itu di antara anak-anak dan juga para remaja. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini kasusnya itu malah meningkat, usianya itu ada orang yang kemudian itu masuki dewasa awal, yang mengalami yang namanya perundungan. Nah, biasanya pada usia remaja atau usia anak-anak atau sekolah menengah itu, mereka banyak kemudian melakukan yang namanya perundungan. Itu diantaranya itu kan pertama adalah dalam tahapan perkembangannya mereka itu baru mencari yang namanya identitas diri. Kemudian mereka suka itu berkelompok gitu ya. Makanya wajar ya ketika ada anak-anak SMP, SMA gitu ya, sukanya itu kemana-mana itu pakai seragam gitu ya, pakai uniform, kemudian itu kaosnya itu bikin, oh kita bikin ini, ya. Kelihatannya asik gitu. Bahkan sekarang itu baru masuk kuliah yang semester 1 atau 2 itu kadang ini ya, bikin kelompok itu langsung
kita bikin seragam yuk gitu. Padahal tingkatan mahasiswa itu kan kita dibebaskan ya, tapi masih seneng ya untuk bikin uniform yang kemudian itu kembaran dengan teman-temannya. Itu perilaku-perilaku remaja yang kemudian itu yang memiliki tabiat untuk konformitas atau ingin berkelompok di situ. Dari perkembangan itulah yang kemudian kadang-kadang dalam status pertemanannya mereka itu ada sesuatu hal yang kemudian itu diantaranya melakukan yang namanya bullying, yang awalnya itu candaan-candaan biasa. Kemudian timbul pertanyaan begini, mengapa bullying itu penting untuk dicegah? Kalau ada pertanyaan seperti itu kira-kira gimana, Mbak? Perlu dicegah nggak? Atau dibiarkan saja gitu? Ya, perlu, penting. Sangat. Kalau mas-masnya kira-kira penting nggak? Bullying itu untuk dicegah gitu? Atau dibiarkan saja gitu? Mau wis gede gitu ya? Penting ya. Nah, karena tadi di prolog awal itu kita melihat dari peristiwa-peristiwa yang ada, kok bisa ya sampai orang itu mengakhiri hidupnya itu cuma gara-gara dibully. Kok cuma toh? Bukan cuma lagi, tapi ini kenapa kok bullying itu bisa menyebabkan orang itu, korbannya itu jadi kemudian bunuh. Nah, ini dampak dari bullying itu ternyata bagi korban itu terjadi peningkatan resiko depresi ketika seseorang itu dibully. Itu yang pertama. Loh, kok bisa? Bullying itu ibaratnya itu kan sesuatu hal yang menginginkan itu merendahkan harga dan martabat orang yang menjadi korban. Ya, contoh sederhananya itu kan begini. Ada orang yang kemudian itu biasanya itu yang sering kali dibully itu ini ya yang sering terjadi ya. Itu biasanya itu kalau enggak masalah ekonomi gitu ya. Kemudian fisik. Selain itu juga terkait dengan ini kecerdasan. Kadang itu yang sering kali dijadikan bahan bulian. Wah, Pak Muslim apakah pernah dibully? Kira-kira pernah nggak Pak Muslim itu dibully? Menurut wajahnya itu, dilihat dari wajahnya itu Pak Muslim itu kira-kira pantas nggak dibully gitu? Ya. Kira-kira patut ora Mas? Oh wajah Pak Muslim lucu gitu. Ya. Ternyata Pak Muslim dulu itu juga ya pernah lah dibully. Ya karena saya berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Ya, sedikit cerita bahwasanya dulu saya itu dibulinya itu sama tetangga. Ketika mau menginjakkan kaki di IAIN ini, saya dulu kan masuknya masih IAIN, ya. Sekarang berubah. Tapi keluarnya itu sudah UIN. Jadi pas lagi itu proses berdirinya UIN. Nah,
Ketika mau menginjakkan kaki di sini, itu diejek, dihina, dan direndahkan. Karena profesi bapak saya itu cuma tukang pelitur. Tahu tukang pelitur? Nggak tahu? Tahu nggak mas? Tahu? Nopo mas itu tukang pelitur? Tukang cat itu loh, meja kursi lemari itu loh, politur, furniture, kalau bahasa sekarang itu ya. Nah, gajinya kan nggak seberapa gitu. Kemudian ibu saya bakul bubur, tahu bakul bubur? Ya, bubur lemu itu ya. Nah, sampai sekarang masih ada ya, ibu saya, alhamdulillah masih sugeng dan kemudian masih jualan bubur. Kalau nggak percaya nanti dicek di web, ya, bubur letok Budang Suki, ya, Klaten, nanti ketemu itu mapnya. Nanti kalau datang ke sana pagi-pagi, terus kemudian ngebel sama Pak Muslim, nanti gratis, gitu. Tapi jangan sampai lebih dari jam 8, udah habis, jam 8 pagi, gitu. Ya, sehingga diajak sama tetangga saya cuma begini, mosok anak tukang pelitur yang meh kuliah dhuwur-dhuwur, apa iso rampung gitu. Ngenyak apa ngenyik itu? Ya. Ngejek atau enggak? Nah, itu rasanya itu ya, walaupun itu orangnya yang ngejek itu masih ada gitu. Dendam sih enggak, tapi ya saya sulit untuk melupakan itu. Tapi begitu Pak Muslim lulus S1, mungkin beliau lupa, tapi saya nggak pernah lupa. Ya. Apalagi saya melanjutkan kemudian S2 dan kemudian saya jadi dosen. Apakah tambah? Makanya dibalik di situ. Nah, ini sebegitu dalam luka ketika orang-orang ini atau individu ini menjadi korban bullying. Di antaranya itu meningkatkan resiko depresi atau yang namanya kecemasan. Pak Muslim biyen cemas ora? Ya cemas. Itu kemudian di kepala sini itu pikirannya itu macam-macam. Waktu itu. Benar enggak gitu. Tapi kemudian saya dapat inspirasi itu dari guru ngaji saya. Yang kemudian itu membalikkan segala pikiran saya yang kemudian itu mengenai kecemasan-kecemasan saya, keraguan saya untuk dapat melanjutkan studi. Seandainya saya itu menuruti apa yang kemudian dikatakan oleh orang yang merundung saya, kira-kira saya bisa berdiri di sini enggak? Atau berduduk di sini enggak? Enggak. Nah, makanya itu butuh speak up-nya itu pun juga proses. Kemudian yang ketiga adalah ini juga meningkatkan terkait dengan kalau sudah cemas, kemudian ada juga yang sampai mengisolasi dari kehidupan sosial. Kemudian yang berikutnya merasa rendah diri. Seperti seolah-olah itu diri ini nggak ada harganya. Kemudian berlanjut ke tahapan berikutnya sampai kemudian dia melakukan yang namanya bunuh diri. Kalau ini tidak segera ditolong. Kemudian yang berikutnya
dampak psikologis lainnya terkait dengan bullying atau perundungan ini, yaitu bisa menurunkan kinerja akademik atau motivasi belajar yang terganggu. Loh, kok bisa? Bisa. Karena mereka dalam kondisi tekanan. Kalau itu tidak segera ditolong. Kemudian yang berikutnya adalah, ini masih di korban lagi. Terdapat gangguan emosional atau psikologis yang dapat muncul di kemudian hari ketika individu ini sudah dewasa. Kalau tidak segera ditangani kasus perundungan. Ini bagi korban ya, untuk dampak psikologis bagi korban. Nah, kemudian yang berikutnya dampak psikologis ketika orang yang dibully ini atau dirundung ini, dia memiliki sikap pendendam. Itu nanti akan berubah menjadi pelaku perundung berikutnya. Kayak misalkan kalau dulu itu istilahnya itu ada ini ya, perpeloncoan ketika mahasiswa baru. Wah, dulu itu marah. Kalau dulu yang terkenal itu kalau nggak salah itu di kedinasan itu, STPDN itu, sampai ada yang meninggal itu. Kalau itu tidak diputus mata rantainya, perundungannya itu, perpeloncoannya itu juga akan berlanjut terus. Karena senior kemudian menindas yang junior, junior ini nanti kelak akan menjadi senior yang menindas lagi. Begitu seterusnya. Makanya ini juga ada dampaknya ketika bullying ini dilakukan, kemudian dia itu berubah menjadi pelaku. Dampaknya adalah pelaku bullying juga bisa menunjukkan masalah psikologis yang lebih agresif dan juga tidak memiliki empati terhadap orang lain. Karena mereka yang menjadi pelaku itu biasanya dulu itu sudah menginterpretasikan bahwasannya apa yang dia lakukan itu dia mengarahkan kepada orang yang pernah menyakiti. Sehingga empatinya ini sudah mati. Selain itu juga pelaku bisa mengalami konsekuensi sosial secara emosional jangka panjang, termasuk perilaku berulang yang hubungannya itu dengan antisosial. Nah, kok bisa ya ada yang kemudian bunuh diri, tapi ada yang juga meningkatnya itu menjadi pelaku. Nah, kita bisa menganalogikan begini. Di sini ini ada cangkir ya. Berisi apa ini? Teh. Boleh saya minum? Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teh berada di dalam gelas ini. Ya. Ketika kita ibaratkan sebagai individu. Ya. Individu yang ini
korban bullying. Korban bullying itu ketika dilakukan bullying terhadap pelaku, itu dalam kondisi ditekan. Ada dua kemungkinan air atau teh yang ada di dalam cangkir ini itu akan lari kemana? Ada berapa kemungkinan? Satu atau dua kemungkinan? Berapa, Mas? Satu atau dua? Piro, Mas? Siji apa loro? Bingung? Nek banyu teh ini, air teh ini, saya tekan gini. Berapa kemungkinan? Satu kemungkinan? Satu. Mbak, berapa kemungkinan? Berapa? Kalau saya mengatakan ini ada dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama adalah air ini akan tumpah melalui sela-sela ini. Ya kan? Sela-sela dari rongga itu. Tapi kalau sudah rapat, air teh ini bisa memecah cangkir enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Kalau ditekan secara kuat, bisa memecahkan? Bisa. Itu artinya ketika cangkir ini diibaratkan sebagai individu yang dibully, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya, ketika dia itu memendam dengan dirinya sendiri, seperti ibaratnya itu memecah ini cangkir. Karena dia hanya dipendam sendiri, kemudian dia merenung bahwasanya saya ini tidak berharga, tidak layak hidup. Kemudian dia cemas setiap hari, akhirnya yang terjadi apa? Depresi, kemudian yang terakhir adalah mengakhiri hidup. Seperti ibaratnya itu gelas ini pecah. Kemungkinan yang kedua, ketika dia berani speak up. Kalau berani speak up bagus ya. Tapi kalau berani kepada hal yang negatif lagi, dia memiliki sifat dendam itu tadi. Dia akan mencari sesuatu hal yang lemah kemudian untuk ditindas. Di berikutnya untuk balas dendam tapi mengarahkan kepada orang lain. Itu yang seringkali terjadi ketika yang awalnya korban menjadi pelaku. Nah, begitu bahayanya bullying, makanya mari sama-sama kita mencari solusinya. Lantas solusinya seperti apa? Sebelum mengarah ke situ, kita lihat terlebih dahulu terkait dengan faktor resiko dari terjadinya bullying. Yang pertama adalah terkait dengan faktor resiko dari individu ini, yaitu terkait dengan ketika individu ini sebagai korban bullying, ini akan membentuk, ketika dia itu menjadi seorang pelaku, akan membentuk dirinya menjadi rendah dalam menaruh empati kepada orang lain. Karena mengibaratkan orang lain itu selalu berperilaku jahat kepada dirinya. Sehingga
Yang ada di dalam otaknya itu orang lain itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh dikasihani. Nah, itu berubahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor resiko yang kedua, kenapa bisa terjadi bullying? Itu terkait dengan pola lingkungan keluarga. Ini banyak ditemukan. Ya. Ketika pola kehidupan di keluarganya itu pola asuh yang otoriter, ya, kurang pengawasan atau permisif, gitu. Itu memunculkan potensi menjadi seorang pelaku maupun sebagai seorang korban. Kemudian faktor resiko yang berikutnya adalah di lingkungan instansi tempat mereka belajar, misalkan lingkungan sekolah maupun universitas. Iklim universitas atau sekolahan yang tidak aman, tidak ada program stop bullying atau kajian-kajian mengenai bagaimana dampak dari bullying dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah terkait dengan teman sebaya atau peer group. Di sini juga memunculkan potensi kekuatan kelompok yang kemudian itu menyebabkan orang itu bisa melakukan dan ada timbul korban dari bullying. Kemudian yang berikutnya adalah konteks budaya dan sosial. Nah, kadang-kadang keanekaragaman budaya, kemudian keanekaragaman warna kulit, warna rambut, bentuk rambut, keriting apa lurus, kulit hitam apa kuning atau sawo mateng dan lain sebagainya. Itu di satu sisi itu menjadi keanekaragaman budaya, tapi di satu sisi juga memunculkan potensi yang namanya bullying. Kita nanti sampai jam berapa ya, Mbak? Kira-kira, Mas? Sampai jam berapa? 5:30. Berarti masih ada waktu kan? Nah, dari potensi yang bisa mengakibatkan terjadinya bullying itu tadi, kemudian kita akan membedah terkait dengan bagaimana kemudian kita memberikan sebuah alternatif solusi supaya di lingkungan kita ini kalau bisa ya zero dari tindakan bullying. Seperti yang tertulis di dalam judul dalam kajian ini, yaitu yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita membangun budaya saling menghargai.